Jam di dinding, berwarna merah digital yang mencolok, menunjukkan pukul 2.57. Di katedral sunyi lantai 34, Rihanna adalah orang terakhir yang bertobat. Dengan bunyi klik yang bergema seperti penutupan makam, dia menutup file presentasi terakhir. Kursor melayang di atas tombol "Simpan semua", dan dengan pertimbangan yang terasa seperti sakramen, dia menambahkan label "Final". Dia melakukannya untuk setiap file di direktori proyek, Final Design Mockups V7, Final_Struktural_Analisis_Reviset, Final_Budget_Projections_Clean. Pengulangan itu adalah mantra, cara untuk menata kekacauan selama 90 hari terakhir. Ia bersandar di kursi ergonomisnya, kulit kursi terasa dingin di punggungnya. Satu-satunya cahaya berasal dari lampu mejanya, genangan cahaya keemasan hangat di lautan kegelapan kantor. Di luar jendela setinggi langit-langit, Jakarta bagaikan permadani yang bernapas, dipenuhi cahaya oranye natrium yang jauh dan deru-deru pengiriman larut malam yang sunyi dan cepat. Kota itu tak pernah tidur, tetapi sudah lama melupakannya. Ia bagaikan hantu di dalam mesinnya. Matanya tertuju pada cermin hitam monitornya. Cermin itu memantulkan wajah pucat dan lelah yang hampir tidak dikenalinya. Noda gelap di bawah mata yang menyimpan statis dari ribuan gambar yang ditampilkan, bibir terkatup membentuk garis konsentrasi permanen. Layar hitam itu adalah kehampaan, nol absolut yang sempurna. Pekerjaan telah selesai. Proposal untuk Pinnacle Tower, sebuah menara kaca dan baja menjulang tinggi yang mustahil untuk mendefinisikan kembali cakrawala, telah dikemas, dipoles, dan disiapkan untuk presentasi klien pukul 9 pagi. Satu siklus kerja. Satu siklus selesai. Namun, keheningan setelah penyelesaian proyek itu terasa aneh dan menggema. Seharusnya itu adalah kelegaan. Sebaliknya, itu hanyalah gema hampa. Dia ingat sketsa pertama, yang dibuat di atas serbet di sebuah kafe, ide yang begitu murni dan indah hingga membuat napasnya tertahan. Napas itu kini telah hilang, digantikan oleh kerja keras selama 72 jam, kompromi yang terasa seperti amputasi kecil, dan tekanan tanpa henti untuk membuat mimpi sketsa serbet itu menjadi layak secara struktural dan finansial. Pinnacle, dalam berkas itu bukan lagi mimpinya. Itu adalah entitas kolaboratif, makhluk mengerikan dan indah yang telah mereka semua serat, dengan paksa dan penuh teriakan, hingga tercipta. Jari-jarinya, sedikit gemetar karena kafein dan kelelahan, menelusuri tepi mouse-nya. Seharusnya tidak. Sudah selesai. Final. Tetapi sebuah keraguan, kecil dan licik, telah menyelinap masuk selama tinjauan terakhir. Sebuah detail struktural di dinding geser barat daya. Perhitungan di Final_Struktural_Analisis_Reviset sudah benar. Dia telah menjalankannya 3 kali. Tetapi sebuah visual, firasat dari model awal, mengganggunya. Simulasi aliran angin di Final_Wind_Tunnel_Data tampak bersih. Tetapi, dia teringat sebuah kedipan. Satu piksel anomali dalam grafik vortisitas yang dia abaikan sebagai artefak rendering. Etika profesional, jenis etika yang menjaga lisensi tetap berlaku dan mencegah tuntutan hukum, berbenturan dengan beban kelelahan yang sangat berat. Ini sudah final. Anda sudah menandatangani. Mereka mempercayai Anda. Pulanglah. Tetapi layar hitam itu sekarang tampak berdenyut, bukan dengan cahayanya sendiri, tetapi dengan ingatan akan kedipan singkat itu. Dengan desahan yang terasa seperti keluar dari tulangnya, dia menggerakkan kursor.
Dia tidak akan membuka seluruh direktori. Hanya file strukturnya saja. Dia akan melakukan pengecekan kasar cepat pada parameter pembebanan dinding barat daya terhadap survei geoteknik asli dari final_city_analysis. Hanya 5 menit. Pengecekan kewarasan sebelum panggilan sirene tempat tidurnya. Berkas itu terbuka. Kisi-kisi spreadsheet yang familiar, sel-sel terisi angka-angka yang baginya sekarang lebih seperti puisi abstrak daripada aritmatika. Dia menggulir. Kolom G, H, di sana. Kuadran barat daya, zona 4. Gaya geser di bawah beban badai 50 tahun, 4.200 kNm. Dia melakukan pengecekan silang. Analisis lokasi, daya dukung tanah, profil angin, otaknya, yang berkabut, mencoba menghubungkan semuanya. Angkanya masih dalam batas toleransi, tetapi marginnya lebih tipis dari yang dia ingat. Dia membuka riwayat revisi. Versi 6 mencantumkannya di 4.350. Versi 7, final, mencantumkannya di 4.200. Log perubahan menyebutkan optimasi sesuai batasan anggaran klien. Dia ingat dengan jelas menentang pengurangan itu. Catatannya sendiri di kolom komentar, marginal. Risiko meningkat. Merekomendasikan untuk mempertahankan nilai V6. Dan kemudian balasan singkat dari direktur proyek, mandat klien. Finalisasi. Rasa dingin menjalar di punggungnya. Ia bukan hanya ditolak, ia telah diarsipkan. Kehati-hatiannya sebagai seorang profesional, dilabeli dan dikubur dalam riwayat komentar berkas final. Tapi bukan itu yang dimaksud dengan kedipan. Kedipan itu ada pada visualnya. Dia membutuhkan modelnya. Dia menavigasi ke folder final_visualization_models. Tangannya melayang di atas file render utama, pinach_master_render_final_exterior_4K JPG. Itu adalah 800 MB propaganda fotorealistik murni. Dia mengklik kanan. Properti. Terakhir diubah, hari ini, pukul 14.30. Oleh ID loginnya sendiri. Apakah dia menyentuhnya setelah pertemuan terakhir? Dia tidak ingat. Rasa dingin, yang kini lebih tajam, menjalar di lehernya. Dia membukanya. Menara Pinachle menjulang di layarnya, bermandikan cahaya senja keemasan dari renderingnya. Sempurna. Tak bercela. Setiap panel kaca memantulkan celah langit yang tanpa celah. Dia memperbesar gambar, menyeret pandangan ke timur sepanjang fasad, melewati kanopi lobi yang ramping, naik ke inti tengah yang menjulang tinggi, dan ke sisi barat daya. Sisi yang memiliki desain bertingkat yang halus untuk memecah pusaran angin. Dan di sanalah itu terlihat. Bukan kedipan, melainkan retakan. Retakan tipis, tidak lebih lebar dari 1 piksel pada resolusi ini, membentang vertikal di kaca panel lantai 58. Retakan itu sangat tajam, geometris, dan benar-benar salah. Mesin rendering seharusnya membiaskan cahaya dengan sempurna di sekitar setiap ketidaksempurnaan permukaan kecil. Ini adalah garis gelap yang bersih, seolah-olah sepotong menara telah dipotong secara digital dan tidak sejajar. Itu adalah kesalahan rendering. Sebuah gangguan. Tetapi letaknya sangat tepat di tempat yang menurut firasatnya mungkin menjadi konsentrasi tegangan.
Napasnya tersengal-sengal. Dia mencoba memperbesar gambar. Gambarnya menjadi berpiksel. Garis itu menghilang menjadi derau seperti tangga. Hilang sudah. Dia beralih ke file model 3D, pinach_struktural_model_final RVT. Geometrinya dimuat. Dia mengisolasi rakitan dinding geser barat daya. Itu adalah kisi-kisi kompleks dari baja dan lantai komposit. Dia menjalankan deteksi benturan hanya pada kuadran itu. Tidak ada apa-apa. Semuanya aman. Dia sedang paranoid. Kurang tidur. Hantu dalam mesin pikirannya sendiri. Dia hendak menutup model itu, jarinya gatal ingin menekan tanda X. Namun matanya kembali tertuju pada nama file tersebut. pinach_struktural_model_final RVT. Label final yang diterapkan hari ini tertera di sana, angkuh dan final. Ia memikirkan kendala anggaran, tekanan, dan keinginan sang sutradara untuk segera menandatangani. Apakah seseorang, dalam upaya terakhir untuk memenuhi tenggat waktu, telah mengubah parameter secara manual, mengabaikan peringatan kegagalan, dan kemudian dengan rapi merender ulang bagian luarnya untuk menutupi bukti, sebuah sentuhan kosmetik pada mayat? Keretakan dalam rendering bukanlah bug, itu adalah tanda tangan. Sebuah peringatan yang ditulis dengan cahaya. Keheningan kantor itu tak lagi hampa. Kini terasa penuh, mendengarkan. Dengungan rak server di sudut ruangan terdengar seperti bisikan. Lampu-lampu kota di kejauhan tampak berdenyut seiring dengan detak jantungnya yang semakin cepat. Layar hitam yang ia perintahkan dengan label final bukanlah kekosongan penyelesaian. Itu adalah sebuah tabir. Dan sesuatu baru saja mengangkatnya, cukup baginya untuk melihat retakan di bawah permukaan yang berkilauan. Tangannya gemetar saat ia meraih teleponnya. Ia bisa menelepon direktur proyek sekarang. Membangunkannya. Kurasa ada masalah. Dia akan tertawa, menyuruhnya tidur saja. File-file itu sudah final. Sudah disegel. Kesempatan sudah terlewat. Namun, retakan pada hasil rendering, piksel yang salah dan sangat tepat itu, membekas di benaknya. Itu adalah gema visual dari angka 4200 knm. Itu adalah jeritan sunyi dari sebuah struktur yang didorong melampaui batas aman yang tak terucapkan. Itu adalah satu-satunya hal yang bukan final. Itu adalah masalah live yang tersembunyi di kuburan label final. Riana tidak menutup model itu. Dia tidak mematikan lampu. Dia duduk di kolam emas kecilnya, di tengah raksasa kota yang tertidur, dan menatap gambar menara yang sempurna dan terbaring di layarnya. Pekerjaan itu belum selesai. Siklusnya belum lengkap. Itu baru saja dimulai. Dia membuka dokumen baru yang kosong. Kursor berkedip di pojok kiri atas, seperti denyut nadi yang stabil dan sabar. Dia tidak memberi judul final_issue_report. Dia hanya mulai mengetik. Subjek, ketidaksesuaian pada dinding geser SW proyek menara Pinachle waktu, pukul 3.12 AM. Dan di luar, tanda pertama fajar, bercak ungu kebiruan, mulai merembes ke langit timur, menerangi kerangka kaca dan baja dari bangunan lain yang lebih kecil di seberang jalan. Sebuah bangunan yang, untuk saat ini, hanyalah sebuah bangunan. Bukan menara. Bukan masalah.
bukan sesuatu yang final dan tertutup rapat. Hanya sesuatu yang berdiri. Riana terus mengetik, angka merah pada jam terus naik menuju pagi. Label terakhir di hatinya telah lama terkoyak.